Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Farm TV 69 Production. Yang belum subscribe, like and share, bisa tolong bantu untuk subscribe, like and share channel YouTube Farm TV 69. Tapi sebelum kita lanjutin, saya mau ingetin dulu untuk kita semua untuk jauhi narkoba, sayangi orang tua, dan selalu berdoa. Dan sebelum kita memulai pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, kali ini mata pelajaran fisika, yaitu membahas mengenai kalor untuk kelas SMP atau 789. Soalnya nanti kita bahas, jadi sebelum soalnya kita bahas, saya akan menjelaskan dulu sedikit saja mengenai kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Jadi kalor memiliki satuannya joule menurut satuan internasional, sedang satuan lainnya adalah kalori. Jadi 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule dan 1 joule ada 0,24 kalori. Jadi konversinya seperti ini. Jadi apabila suatu zat menyerap kalor, maka suhu zat itu akan naik, dan apabila suatu zat melepaskan kalor, maka suatu zat itu akan turun. Jadi dirumuskannya seperti ini. Jadi Q sama dengan M kali C kali delta T. Seperti ini. Jadi keterangannya dibaca aja nih seperti ini. Gampang rumusnya. Tinggal diperhatikan aja satuan-satuannya ya, kilogram, joule, dan suhu itu ya derajat Celcius yang dipakai di sini. Jadi soalnya seperti ini, 1, 2, 3, cukup 3 soal aja, karena kalau terlalu lama juga membosankan. Jadi cepat-cepat aja. Soal yang pertama, air bermassa 2 kg dan bersuhu 25 derajat Celcius dipanaskan sampai dengan 55 derajat Celcius. Jika kalor jenis airnya adalah 4200 joule garis miring kilogram derajat Celcius, maka jumlah kalor yang diperlukan sebanyak, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi massa air itu 2 kg terus dipanasin nih. Maksudnya dipanasin terus yang tadinya suhu 25 dipanaskan menjadi 55. Jadi kurang lebih seperti itulah. Nah, diketahuinya seperti ini. Kita tulis dulu, biasain supaya mudah mengisi rumusnya. Nah, ditanyanya jumlah kalor yang diperlukan, jadi Q. Dijawabnya rumusnya seperti ini, dihafalin, terus tinggal kita masukin rumus-rumusnya. Jadi ini delta T ini nih adalah selisih antara suhu yang terakhir dengan suhu yang pertama. Jadi T2 dikurangi T1. T2-nya ada 55 derajat Celcius dikurangin 25 derajat Celcius. Jadi selisih suhunya adalah 30 derajat Celcius. Itu mesti diperhatiin. Jadi tinggal masukin aja rumusnya seperti ini. Q sama dengan M kali C kali delta T. Jadi M-nya adalah 2 kg dan C-nya adalah 4200 terus dikalikan 30. Jadi hasilnya, nah kita masukin nih satuan-satuannya supaya nggak salah ya. Jadi kilogram semua seperti ini. Terus hasilnya adalah Q-nya atau jumlah kalor yang diperlukan adalah 252.000 joule. Seperti ini. Gampang banget. Tinggal satuannya diperhatiin, rumusnya dihafalin. Dan maksud dari soalnya apa? Lanjut soal yang kedua, seperti ini. Air sebanyak 0,2 kg yang suhunya 80 derajat Celcius dituangkan ke dalam bejana yang bersuhu 20 derajat Celcius. Jadi air tuh panas terus dituangin ke suatu bejana yang bejananya itu punya suhu 20 derajat Celcius. Dengan kapasitas kalornya adalah 168 joule derajat Celcius. Maka suhu campurannya adalah, jadi gini nih. Nah, diketahuinya seperti ini. Kita tulis, jangan pernah lupa. Massa airnya adalah di sini kodenya MA 0,2, terus TA-nya suhu awal air, terus TB-nya suhu awal bejananya. C airnya seperti ini. Terus
kalor bejananya seperti ini, kapasitas kalor bejananya. Terus ditanya adalah suhu campuran, di sini dikodein adalah TC. Nah, jawabnya ada dua benda yang saling yang saling ketemu nih ceritanya dengan suhu yang berbeda. Jadi air, terus yang kedua itu bejananya. Jadi air dituang ke dalam bejananya. Udah ngerti ya, udah bisa dipahami ya. Kayak seperti nuang air nih ke dalam suatu tempat dengan suhu yang berbeda. Lanjut aja terus, jadi air tuh melepas kalornya dikarenakan suhunya lebih rendah dibandingin suhu bejananya. Maaf, suhunya lebih tinggi dibandingin bejana, ini salah tulis. Jadi air tuh maksudnya lebih tinggi dibandingin suhu bejananya, dan suhu bejananya menerima kalor karena suhu bejananya itu lebih rendah dibandingin suhu airnya itu sendiri. Udah ngerti ya? Jadi yang mana yang melepas, mana yang menerima. Jadi sesuai dengan azas Black, mencari suhu campurannya adalah seperti ini. Jadi kalor lepasnya sama dengan kalor penerimanya. Rumusnya kita kombinasiin seperti ini. MA kali CA delta T sama dengan MB kali CB kali delta T. Nah, kita masukin rumusnya 0,2 dikalikan 4200, terus delta T-nya kenapa 80 dikurangin TC, karena kan suhunya 80 terus dikurangi suhu campurannya. Jadi seperti ini. Nah, ini sama dengan 168 dikalikan TC dikurangin 20. Karena suhu bejananya 20. Karena dia kan menerima, jadi dia ditaruhnya di belakang, jadi min 20. Nah, kita bahas kenapa yang untuk kalor yang menerima itu 168. Karena sebetulnya C besarnya itu tuh sama dengan M kali C. Jadi seperti ini. Jadi ini MB kali CB adalah C besar. Jadi langsung aja masukin 168. Jadi selanjutnya operasional matematikanya seperti ini. 67.200 dikurangi 840 TC sama dengan 168 TC dikali 3.360. Terus operasionalnya seperti biasa matematika. Jadi TC-nya adalah 70.560 dibagi 1008. TC-nya adalah 70 derajat. Jadi suhu campurannya adalah 70 derajat Celcius. Susah, ribet, tapi harus seperti ini karena azas Black-nya adalah kalor lepas itu sama dengan kalor yang terima. Terus hati-hati memasukkan antara delta T yang melepas dan delta T yang terima itu nggak boleh kebalik-balik. Kalau kebalik salah deh pasti udah. Terus sama satuannya juga diperhatiin. Lanjut soal yang ketiga, air yang masanya sekian M dipanasi dari suhu 50 derajat menjadi 80 derajat. Jadi airnya tuh masanya kita nanti cari, dia dipanasin dari 50 derajat menjadi 80 derajat. Bila kalor jenis airnya 4200 dan kalor yang bukan ada 63 kJ, maka massa air tersebut adalah, kita ketahui ini seperti ini. Nah, ini ya, baru dibaca pelan-pelan ya. Jadi sengaja saya garis bawahi kuning, biasain seperti itu membacanya. Jadi kita tulis TA awal, tadi suhunya air awal itu 50 derajat. Terus TA2 nya 80 derajat. Terus CA-nya 4200, terus Q-nya 63 kJ. Ditanya massa airnya, jadi MA sama dengan titik-titik. Jawabnya Q sama dengan M kali C kali delta T. Terus masukin aja 63 sama dengan M kali 4200 dalam kurung 80 kurang 50. Kenapa 80 kurang 50? Tadi yang sudah bahas, delta T itu adalah selisih antara suhu akhir dengan suhu awal. Terus masukin seperti ini, 63 sama dengan M dikali 126.000. Nah, saya lanjutkan, tadi videonya terputus, jadi kalau ada yang nyatuin videonya nggak kurang pas, mohon maaf. Jadi ini nah kan ini 63 sama dengan M kali 126.000. Tapi kita perhatikan 63 itu adalah kilojoule. Tapi karena kilojoule, karena kilojoule kita harus merubahnya menjadi joule. Nah, karena kenapa? Karena kalor jenis airnya adalah 4200, satuannya joule. Harus perhatiin ya. Jadi kalau itu nggak teliti, salah deh pasti karena satuannya udah beda.
Jadi kita ulang lagi nih. Jadi yang tadinya 63 jadi 63.000 joule sama dengan M. Itu saya tulis sekarang satuannya supaya ini ada korelasinya, ada hubungannya. Jadi M dikali 126.000 kilo kg joule. Terus seperti ini. Jadi masanya adalah 63.000 dibagi 126.000. Jadi masanya adalah seperti ini. Masanya yang didapat adalah 0,5 kg. Jadi massa airnya adalah 0,5 kg. Jadi maksudnya di soal ini adalah berapa sih air yang dipanasin dari suhu yang 50 menjadi 80 dengan kalor jenisnya itu 4200. Terus kalor yang diperlukan sebesar 63 kJ. Jadi masanya adalah setengah kilo airnya yang dipanasin. Jadi gitu. Diulang-ulang aja. Kalau menurut saya sih diulang-ulang aja, dipelajarin. Terus juga sebetulnya kalor ini tuh banyak banget, nggak harus masalah perhitungannya saja, tetapi banyak banget mengenai aturan-aturan di dalam kalor itu sendiri. Jadi banyak definisi dan segala macamnya itu juga harus dibaca. Mungkin nanti video-video selanjutnya saya juga akan membahas kalor juga, tapi tidak dalam bentuk soal seperti ini atau soal perhitungan. Banyak banget yang lain yang bisa dibahas mengenai kalor. Dan juga rajin-rajin baca buku, banyak banget referensi-referensi buku yang bisa dibaca, atau mungkin banyak juga referensi-referensi video di YouTube yang bisa ditonton. Silahkan, itu lebih baik. Atau mungkin bisa bertanya dengan gurunya di sekolah, itu juga bagus banget. Terima kasih yang udah mau nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share di media sosial kalian semua. Sekali lagi saya mengingatkan, jauhi narkoba, sayangi orang tua, dan juga selalu berdoa. Itu adalah salah satu kunci suksesnya. Banyak lagi yang lainnya juga. Terima kasih udah mau menonton. Sekali lagi saya ulangi lagi nih, like, share, and subscribe pokoknya. Terima kasih, selamat belajar. Sampai jumpa lagi dengan materi pelajaran lainnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.